Saina, Loh bos, kenapa kau datang? ini anaknya Saina. Anakku lebih lucu dari anaknya. Kau ikut aku keluar sebentar. Bos, alergi anakku sudah membaik. Terima kasih atas obatmu. Randy sudah bantu kau bayar biaya rumah sakit. Selain itu, aku kasih kau izin 3 hari. Kau jaga anakmu saja di rumah. Hati-hati! Wow! Bos, maafkan aku. Aku nggak sengaja. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Bos, sampai jumpa. Hati-hati. Terima kasih, Kak. Kau begitu cantik. Pasti ada banyak pacar. Aku masih lajang. Gak mungkin. Apa semua orang itu buta? Tapi bagus juga. Setelah aku besar, aku akan mengejarmu. Anak ini, kenapa mulutmu manis sekali? Sudah dapat nomor antrean kepala rumah sakit? Belum. Antrian sudah penuh. Aku ingin mencari untuk menambah nomor antrian. Kau tahu kepala rumah sakit di mana? Sebenarnya aku nggak boleh bilang. Aku kasih tahu diam-diam saja. Sekarang dia ada di kamar VIP lantai 4 memeriksa Pak Arman. Felix, ayo kita cari dia. Kau pergi saja sendiri. Pak Kepala belum tentu setuju memberikan nomor antrean tambahan untukmu. Untuk apa bawa anakmu? Dokter itu memang baik hati. Kalau kepala rumah sakit melihat betapa kasihannya Felix, pasti dia bersedia memberikan nomor antrian tambahan. Ucapanmu benar, pintar. Ayo, Felix. Ikut ibu. Asal bisa membuat senang Paman Arman dan dia menjadi pendukungku, Kaderan pasti akan membiarkanku kembali bekerja. Nona, ini kamar VIP. Orang yang nggak berpentingan dilarang masuk. Maaf, aku cuma mau nemui kepala rumah sakit. Apa bisa sampaikan pesan? Pak Kepala sedang memeriksa Pak Arman. Tolong Anda segera pergi. Tangan anakku cuma kepala rumah sakit yang bisa obati. Kalau nggak leluasa menyampaikan pesan, aku bisa menunggu di sini. Aku jamin nggak akan mengganggu. Apa hakmu menunggu di sini? Kenapa kau lagi? Shaina, kau juga nggak lihat apa statusmu? Pak Kepala sedang memeriksa Paman Arman di dalam. Nyawa anakmu yang rendahan bisa dibandingkan dengan Paman Arman. Apa hubungannya Kalau denganmu? kau mengganggu Paman Arman, berarti ada hubungannya denganku. Asal hari ini aku berdiri di sini, aku akan halangi kau bertemu kepala rumah sakit. Aku akan halangi kau bertemu kepala rumah sakit. Cepat pergi! Kau masih berani menyuruhku pergi? Kau yang sudah melukai lengan anakku. Aduh, masih mau menipu ya? Mau melempar tanggung jawab padaku? Siapa suruh dia begitu rendahan? Apa hubungannya denganku? Hari ini aku nggak mau ribut denganmu. Tolong minggir. Aku sudah bilang, hari ini aku berdiri di sini nggak akan biarkan kau bertemu kepala rumah sakit. Aku juga bilang padamu, kalau hari ini nggak bertemu ke kepala rumah sakit, aku nggak akan pergi. Shaina, kau mau berbuat curang? Kenapa kalian masih diam saja? Cepat usir mereka! Tolong kau segera pergi. Aku cuma mau bertemu kepala rumah sakit. Asal bertemu, aku akan segera pergi. Shaina, kau nggak mengerti bahasa manusia? Cepat pergi! Gak berguna, semuanya gak berguna. Apa kalian mencari cucuku dengan serius? Pak Arman, tekanan darahmu sudah stabil dengan susah payah. Jangan terlalu bersemangat karena bisa memicu stroke. Aku nggak tahu tekanan darahku stabil atau enggak. Aku nggak bisa menemukan cucuku. Belum tentu aku masih bisa hidup. Aku kasih tahu kalian, kalau kalian membuatku mati kesal, orang pertama yang kuajak adalah kau. Setelah sampai di sana, kau akan terus menjadi dokter pribadiku. Jangan. Aku nggak menyinggungmu. Aku mau menemui kepala rumah sakit. Siapa yang berteriak di luar? Siapa yang berteriak di luar? Sakit, lepaskan aku! Sonia, sebelumnya aku demi mempertahankan pekerjaanku jadi bersabar padamu. Kau kira aku mudah ditindas? Siapa yang ribut di sini? Apa nggak tahu Pak Arman butuh suasana tenang? Paman Salim, wanita ini mengganggu istirahat Paman Arman dan berani memukukku. Aku baru mau mengusirnya. Pak Kepala, tolong Anda lihat anakku. Tangannya terluka parah. Dokter bilang cuma Anda yang bisa mengobatinya. Tolong Anda bantu aku. Shaina, kau mau buat onar sampai kapan? Pak Kepala, kau nggak usah pedulikan dia. Ucapan wanita ini penuh dengan kebohongan. Kau fokus mengobati Paman Arman saja. Pak Kepala, tolong Anda lihat. Anakku masih begitu kecil. Dia nggak bisa jadi cacat. Pak Arman sudah baik-baik saja. Adik kecil ini ya. Baik, ikut aku. Terima kasih Pak Pak Kepala. Kepala, kau nggak boleh meninggalkan Paman Arman karena dua orang miskin ini. Kau lupa siapa pemilik rumah sakit ini? Paman Arman adalah bosmu. Kau, Pak Kepala, kalau kau sampai menunda pengobatan Paman Arman karena orang lain, kau sanggup menanggung akibatnya? Aku nggak izinkan kau mengobati anaknya. ini... Shaina, kau juga nggak melihat apa statusmu? Ingin kepala rumah sakit memeriksa anakmu.
Kecuali dia terlahir kembali jadi keluarga Agusta. Cepat bawa dia pergi. Lepaskan aku, Pak Kepala, tolong anakku. Ini akibatnya melawanku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian sedang ribut apa? Kalian sedang ribut apa? Nani mendidas ibuku. Lihat bagaimana aku kasih kau pelajaran. Ibu pakai masker. Ibu, dia lucu sekali. Kak Darren, mereka mengganggu istirahat Paman Arman. Kau cepat suruh pengawal usir mereka. Gak benar. Jelas-jelas ibu mencari dokter kepala untuk mengobatiku. Tapi dihalangi olehmu, wanita jahat. Anak haram kau. Diam. Karena mau memeriksa penyakit, jangan ditunda lagi. Pak Kepala, bawa mereka untuk diperiksa. Baik, ayo ikut denganku. Terima kasih, Bos. Sonia, untuk apa kau datang? Kak Darren, aku dengar Paman Arman sakit. Aku sengaja datang melihatnya. Gak perlu. Ayahku butuh ketenangan. Kau cepat pulang. Paman Salim? Iya. Jangan biarkan Nona Sania masuk. Baik. Kak Darren, Bawa buahmu dan pergi. Ayah? Gak berguna sampai sekarang. Selain mengetahui cucuku bernama Felix Santoso, apalagi yang telah kalian temukan? Ayah, aku sudah tahu. Anda jangan emosi. Apa aku bisa nggak emosi? Aku mau cucuku. Aku mau cucuku. Ini, aku ayah, mau cucuku. ayah. Kesehatan lebih penting, ayah. Felix Santoso. Nanti kau bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang penting harus tepat waktu. Lakukan rehabilitasi. Kau bayar saja biayanya. 135 juta. Pak Kepala, sekarang aku nggak ada sebanyak ini. Apa Anda bisa memberiku waktu? Memandang Pak Darren, baiklah. Tapi Anda harus cepat. Terima kasih, Pak Kepala. Anda benar-benar orang baik. Bu Saina, bukankah kasih dia izin untuk menjaga anak? Kenapa dia masih menjual ini di jalan? Randy, bantu aku lakukan satu hal. Mengerti? Hei, berapa harganya? Ini satu buah 20.000. 20.000? Kalau beli dua 30.000. Kamu mandang rendah siapa? Aku beli semuanya. Felix, ibu hari ini bertemu orang bodoh yang membeli semua balon dengan harga tinggi. Pesanan Anda. Bukankah itu Ibu Saina? Dia sebenarnya bekerja berapa banyak pekerjaan? Kau ke rumah sakit, lihat anaknya. Baik. Pak Darren, aku sudah lama menunggumu. Kenapa kau baru datang? Ayo, Lebih baik kau beneran ada masalah mencariku. tentu saja. Apa kau bisa membiarkan Sonia kembali bekerja? Keluarga kita adalah sahabat. Kau juga bertunangan dengan adikku yang hilang. Setidaknya kau bisa dibilang setengah adik iparku. Beri aku muka. Beri dia satu kesempatan lagi. Barusan kau juga bilang, tunanganku adalah adikmu yang hilang, bukan Sonia. Baiklah. Aku sudah tahu kau nggak akan setuju. Hati-hati dengan adik angkatmu itu. Dia berhati busuk. kenapa kau ada di sini? Benar juga. Orang sepertimu cuma pantas bekerja di tempat seperti ini. Kalau tahu diri, cepat mengundurkan diri. Kalau sampai ketahuan grup Agusta, suatu hari kau akan dipecat. Tapi sepertinya aku ingat orang yang dipecat adalah kau. Kau jangan kira aku nggak di grup Agusta.
kau bisa menggoda Kak Darren. Keluarga kaya selalu mengutamakan status yang setara. Seperti kau yang berasal dari keluarga miskin. Tentu saja kau nggak pantas untuknya. Kau pantas, tapi sepertinya bos nggak menyukaimu. Shaina, aku peringatkan, jauhi Kak Darren. Kami akan segera menikah. Kalau kau berani menggoda Kak Darren lagi, aku nggak akan mengampunimu. Kak Darren? Sejak kapan bos jadi milikmu? Kau tunggu saja, dia akan segera menjadi milikku. Aku masih ada rapat. Pergi dulu. Kenapa kau selalu ke kantor? Bagaimana kau bisa mendapatkan istri? Bagaimana meneruskan garis keturunan keluarga? Darren. Kak Darren, Awas! Kak Darren, aku bantu kau istirahat di kamar. Gak disangka selera bos begitu buruk. Kau yang memberiku obat? Kak Darren, bukankah kau selalu ingin memiliki anak? Aku juga bisa kasih kau anak. Enyah! Sonia, kalau kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Bukankah bos nggak menginginkanmu? Bos, Shaina! bos kau jangan sembarangan. Shaina, kalau kau nggak bersedia, antar saja aku ke rumah sakit. Pak Darren, cepat tolong Felix. Aku saja. Sudah nggak sempat ke rumah sakit. Kau sudah menolong Felix, kali ini anggap saja aku membalas budimu. Apa kau perlu memakai pengaman? Kau tenang saja. Keluarga Agusta 18 generasi cuma satu keturunan. Kau nggak akan hamil. Kau tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku nggak mau tanggung jawab. Lalu, kau mau apa? Aku bisa penuhi keinginanmu. Kau bayarlah biaya pengobatanmu. 135 juta. Aku butuh uang. 135 juta. Angkanya spesifik sekali. Ini, 200 juta. Akhirnya ada biaya rehabilitasi untuk Felix. Terima kasih bos. Bos sangat murah hati. Bos, semalam Anda dan Bu Saina, dia cuma mau uang. Apa di hatinya uang lebih penting dariku? Oh iya, bagaimana kondisi anaknya? Aku sudah ke rumah sakit, anaknya sudah keluar dari rumah sakit. Pak Arman, kenapa? Sakit kepala? Jangan bicara. Aku sedang berkomunikasi dengan cucuku. Hah? Apa bisa? Dia adalah keturunan keluarga Agusta. Kami terikat oleh ikatan tak kasat mata. Apa ini? Jangan sentuh. Ini cucuku. Cucu? Bima, aku bilang padamu ya. Cucuku, wajahnya itu sangatlah tampan. Pakai bahasa zaman sekarang, pasti seorang pria tampan. Aku cuma bilang padamu, bisa dibilang, cucuku mewarisi semua kelebihanku. Kenapa? Nggak percaya? Kau lihat. Kau lihat. Ini yang kau gambar. Apa ini orang? Ini kan stickman. Kau yang stickman. Kau mengerti apa? Yang penting aku mengerti melihatnya. Pak Kepala, hari ini Felix Santoso akan keluar rumah sakit. Ibunya minta aku sampaikan salam padamu. Baik, aku sudah tahu. Siapa? Felix Santoso? Dia pasienku, anak kecil, usianya 6 tahun, patah tangan. Kakek maaf. Ayah, itu cucuku yang kurindukan. Apa kau ada nomor teleponnya? Apa kau ada alamatnya? Oh, harusnya ada. Kau lihat, ini datanya saat dirawat di rumah sakit. Ayah, bagus sekali. Ayo keluar rumah sakit, jemput Tuan Muda pulang. Kau jangan pergi pakai baju rumah sakit. Cuci dulu baru boleh makan.
Ibu, jadi menurutmu apa air keran bisa langsung diminum? Tentu saja nggak bisa. Air keran harus dimasak dulu baru bisa diminum. Aneh sekali. Kenapa air keran nggak bisa langsung diminum? Apel harus dicuci dulu dengan air baru bisa dimakan. Kenapa kau banyak sekali pertanyaannya? Ibu cucikan dulu untukmu. Dasar wanita. Ibu, ponselmu berdering. Tolong bantu ibu angkat. Lihat siapa yang telepon. Halo, ada apa mencari ibuku? Apa kau adalah Felix? Apa sekarang kau di rumah? Ada. Kau siapa? Aku kakekmu. Akhirnya aku menemukanmu. Cucuku, kakek sangat merindukanmu. Apa kau penipu? Kami nggak ada uang. Aku juga nggak akan kasih tahu kode sandi rekening ibu padamu. Bocah, kau pintar juga. Kau memang mewarisi gen keluarga Agusta. Tapi kau tenang saja. Kakek nggak akan mau uangmu. Kakek malah akan memberikan semua uangku padamu. Sekarang aku sudah di jalan menuju ke rumahmu. Untuk apa kau ke rumahku? Tentu saja melihatmu. Bocah, bagus sekali kau di rumah. Halo? Ikut aku. Kau mau apa? Lepaskan dia. Lepaskan. Kau nggak apa-apa. Sonia, kau ini mau apa? Gawat. Ada bahaya. Lebih cepat. Aku harus menelpon Darren agar dia cepat datang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan. Anak durhaka. Mengecewakan di saat penting. Lebih cepat. Aku mau lihat siapa berani mengancam keselamatan cucuku. Kalau sampai tertangkap, aku akan membunuhnya. Aku sudah mencari pemilik rumah dan kubeli. Sekarang, bawa anakmu dan pergi dari sini. Pemilik rumah nggak memberitahuku. Aku mau tanya pemilik rumah. Jangan banyak omong. Sekarang rumah ini milikku. Aku mau kalian pergi, kalian harus pergi. Buang semua barang mereka. Mereka jumlahnya banyak dan kuat. Aku nggak bisa melawan. Kami nggak perlu merepotkan kalian. Aku bereskan sendiri. Cepat pergi. Aku bukan hanya mau kau meninggalkan rumah ini. Aku juga mau kau meninggalkan kota ini. Selamanya nggak boleh kembali. Kenapa memangnya? Karena aku mengenal Darren lebih dulu. Wanita nggak tahu malu sepertimu yang punya anak di luar nikah berani naik keranjangnya. Hari itu jelas-jelas kau yang memberinya obat. Baru dia mencariku. Aku nggak peduli alasannya. China, kau berulang kali merusak rencanaku juga buat Darren melindungi anak haram ini. Bukankah kau mau memakai wajahmu untuk menggodanya? Aku nggak menggodanya. Kau masih berdalih. Sekarang nggak peduli kau bicara apa, kau sudah menghalangiku. Ingin hidup, pergi dari kota Sega. Sekarang aku pergi. Ayo. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat lagi. Bocah sialan, kenapa kau baru angkat telepon? Aku sudah menemukan cucuku, tapi sekarang dia dalam bahaya. Sekarang kau cepat kemari. Apa? Aku segera ke sana. Siapa yang berani menindas tuan muda kecil? Sudah bosan hidup. Benar. Ibu, apa benar kita mau pergi? Gak akan rugi jika menahan diri. Tunggu pergi dari sini baru buat rencana. Tunggu, Kau mau apa lagi? kalian tinggal di rumahku begitu lama, membuat rumahku berantakan. Sekarang aku minta kalian ganti rugi atas penurunan nilai barang. Rumah ini sudah seperti ini sejak pertama menempatinya. Kenapa aku harus ganti rugi? Aku nggak peduli. Gak mau ganti rugi juga bisa suruh anakmu berlutut dan bersujud padaku. Aku akan biarkan kalian pergi. Sonia, kau nggak tahu malu sekali. Kalau begitu ganti rugi. Kau, geledah tubuhnya dan ambil semua barang berharganya. Kalian mau apa? Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dasar wanita jahat, pergi! Bocah sialan, ngebuang barangku, mempermalukanku, dan belum kuperhitungkan. Sekarang berani dorong aku. Kupukul kau! Kupukul kau! Sonia, dia baru keluar rumah sakit. Kau jangan sentuh dia. Kau mau uang kan? Aku kasih. Semuanya, ku kasih. Sekarang baru tahu mau kasih uang. Telat. Kau sebenarnya mau apa? Kau jangan melukainya. Bisa kalau kau nggak mau anakmu berlutut, kau gantikan dia berlutut memohon ampun. Kau berlutut memohon padaku, aku akan melepaskannya. Ibu, jangan! Felix. Berlutut nggak? Nggak mau berlutut? Ya sudah. Aku berlutut. Jangan! Aku berlutut padamu.
Mohon lepaskan Felix. Shaina, kau nggak menyangka akan ada hari ini kan? Siapa suruh kau merebut priaku? Kau pantas mendapatkannya. Cepat lepaskan dia. Mimpi. Walau kau memohon puluhan ribu kali, aku nggak akan melepaskan bocah ini. Jangan. Siapa berani menindas cucuku? Paman Arman, Awas! Cucuku, kau gak terluka? Kenapa masih diam saja? Tangkap mereka! Cepat! Lepaskan ibuku. Paman Arman, Anda sedang apa? Siapa memberimu keberanian menindas cucuku? Dia adalah kakeknya Felix. Kau bilang apa? Aku kasih tahu. Ini cucuku. Dia keturunan keluarga Agusta. Kau menindasnya sama saja dengan melawanku. Paman Arman, bukan begitu. Aku sudah membeli rumah ini. Aku cuma mau mereka keluar. Wanita jahat, kau berbohong. Kau menindas ibuku dan ingin memukulku. Benar. Kalau kau memukulnya dengan tongkat itu, lengan Felix akan lumpuh. Kalian asal bicara. Diam! Mau jelaskan apa lagi? Tadi aku sudah lihat. Paman bukan begitu. Paman maafkan aku. Memandang keluarga kita adalah teman. Maafkanlah aku, Paman. Aku kasih tahu. Kalau bukan memandang ayah dan ibumu, hari ini aku sudah patahkan kakimu. Aku kasih tahu secara resmi mulai sekarang, kau jauhi mereka. Kau juga nggak boleh masuk rumah kami. Dengar gak? Jangan, Paman. Suruh mereka pergi. Paman. Pergi. Paman, kau salah paham padaku. Beneran gak seperti itu. Paman. Pergi. Cucuku, kemarilah. Biar kakek gendong. Kau beneran kakeknya Felix? Tentu saja. Jadi anakmu? Saat bertemu dengannya di rumah sakit, aku sudah suruh mereka lakukan tes DNA. Dia adalah cucuku. Felix? Dia beneran kakekmu? Ayo, biar kakek gendong. Ayo, cepat. Kemari. Biar kakek gendong. Nah, kakek beberapa hari ini gak nafsu makan. Akhirnya menemukanmu. Begini, ikut kakek pulang. Kakek belikan banyak hadiah untukmu. Kamu apa lagi? Kakek belikan semuanya untukmu. Aku mau bersama ibu. Shaina ya, begini. Kau bawa Felix ikut aku pulang. Toh tempat ini juga gak bisa ditinggali lagi. Ini nggak pantas kan? Oh, aku mengerti. Sekarang kau merasa nggak ada status kan? Begini saja, aku atur kalian tinggal di rumah lain. Kalian berdua bisa menetap di sana. Di sini memang nggak aman. Lengan Felix nggak boleh terluka lagi. Kalau begitu, aku berterima kasih. Baik. Halo, ayah. Bocah sialan. Aku akan memindahkan semua barang cucuku ke Villa Bido. Biar mereka menetap di sana. Kenapa nggak bawa dia pulang ke rumah tua? Bukankah dia harus bersama ibunya? Baik, kita bertemu di Villa Bido.